Apa itu ekonomi kebahagiaan? Ekonomi kebahagiaan atau ekonomi bahagia adalah pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen ekonomi dengan faktor-faktor kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif individu atau masyarakat. Pendekatan ini berusaha memperluas indikator keberhasilan ekonomi selain hanya mengukur pertumbuhan ekonomi berdasarkan output materi dan kekayaan. Istilah ekonomi kebahagiaan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai happiness economics. Dalam ekonomi kebahagiaan, penting untuk memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif manusia, seperti kepuasan hidup, hubungan sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan waktu luang. Pendekatan ini mencoba untuk menyusun kebijakan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas. Beberapa metode yang digunakan dalam ekonomi kebahagiaan mencakup pengukuran kebahagiaan subjektif melalui survei dan pengumpulan data, serta penggunaan indikator kesejahteraan subjektif dalam pengambilan keputusan kebijakan. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek non-materi dalam pengembangan kebijakan ekonomi dan sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa ekonomi kebahagiaan masih menjadi area penelitian yang relatif baru dan ada debat tentang apakah pendekatan ini dapat diterapkan secara praktis dalam kebijakan ekonomi dan bagaimana cara mengukur dan mengintegrasikan faktor kebahagiaan dalam analisis ekonomi yang lebih tradisional. Bagaimana cara ekonomi kebahagiaan menyusun kebijakan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas. Dalam upaya menyusun kebijakan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat, ekonomi kebahagiaan mencoba untuk memperluas indikator keberhasilan ekonomi dan mempertimbangkan faktor-faktor kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif individu atau masyarakat. Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan oleh ekonomi kebahagiaan dalam menyusun kebijakan. 1. Pengukuran kebahagiaan subjektif. Pendekatan ekonomi kebahagiaan mengambil pendekatan yang berbeda dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Selain mengandalkan indikator tradisional seperti produk domestik bruto, PDB, atau pendapatan per kapita, pendekatan ini juga menggunakan survei dan pengumpulan data untuk mengukur kebahagiaan subjektif individu atau masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tingkat kepuasan hidup, kebahagiaan subjektif, dan indikator kesejahteraan lainnya. 2. Faktor non-materi. Ekonomi kebahagiaan mengakui bahwa faktor-faktor non-materi juga berperan penting dalam kualitas hidup dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berfokus pada kebahagiaan akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, kehidupan sosial, dan waktu luang. Upaya akan dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas faktor-faktor ini sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. 3. Kebijakan pembangunan manusia. Ekonomi kebahagiaan menekankan pentingnya pembangunan manusia sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Hal ini mencakup investasi dalam pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang baik, pemberantasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pemerataan kesempatan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum, serta memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi. 4. Evaluasi dampak kebijakan. Dalam menyusun kebijakan ekonomi, ekonomi kebahagiaan memperhatikan dampaknya terhadap kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat. Evaluasi dampak dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi indikator kebahagiaan subjektif dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Data dan hasil evaluasi ini akan digunakan untuk menginformasikan dan memperbaiki kebijakan yang ada. 5. Penggunaan indikator kesejahteraan subjektif. Selain menggunakan indikator tradisional, seperti PDB atau Indeks Pertumbuhan Ekonomi, pendekatan ekonomi kebahagiaan mendorong penggunaan indikator kesejahteraan subjektif dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Indikator seperti indeks kebahagiaan nasional atau indeks kesejahteraan subjektif dapat digunakan untuk mengukur dan memantau kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam prakteknya, menyusun kebijakan ekonomi yang berfokus pada kebahagiaan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Masih ada banyak perdebatan tentang cara terbaik untuk mengukur dan menerapkan konsep kebahagiaan dalam konteks ekonomi. Namun, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kebahagiaan dan kesejahteraan dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi dampak kebijakan, pendekatan ekonomi kebahagiaan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif manusia, seperti kepuasan hidup, hubungan sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan waktu luang bisa diukur secara kuantitatif menggunakan metode statistik dan matematik? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif manusia, seperti kepuasan hidup, hubungan sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan waktu luang, dapat diukur secara kuantitatif menggunakan metode statistik dan matematika. Meskipun kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif adalah konsep yang bersifat subjektif dan kompleks, ada berbagai pendekatan untuk mengukur dan mengolah data terkait. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam mengukur faktor-faktor kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. 1. Survei dan kuesioner. Metode yang umum digunakan adalah dengan melakukan survei atau pengisian kuesioner kepada responden. Kuesioner ini dapat berisi pertanyaan tentang tingkat kepuasan hidup, kualitas hubungan sosial, kesehatan, pendidikan, persepsi lingkungan, dan penggunaan waktu luang. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menghasilkan angka atau indeks yang mencerminkan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. 2. Skala pengukuran. Untuk mengukur faktor-faktor kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif, skala pengukuran sering digunakan. Contohnya adalah skala kepuasan hidup, Life Satisfaction Scale, skala kualitas hubungan sosial, Social Relationship Quality Scale, skala kesehatan, Health Scale, dan sebagainya. Skala ini dapat memberikan angka atau skor yang mencerminkan tingkat kepuasan atau kualitas pada aspek yang diukur. 3. Data sekunder. Selain survei, data sekunder juga dapat digunakan untuk mengukur faktor-faktor kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. Misalnya, data demografis, data kesehatan, data pendidikan, atau data lingkungan dapat digunakan untuk menganalisis hubungannya dengan kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif melalui pendekatan statistik. 4. Analisis regresi dan korelasi. Metode statistik seperti analisis regresi dan korelasi digunakan untuk memahami hubungan antara faktor-faktor kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. Dengan menganalisis data yang dikumpulkan, metode ini dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. Namun, penting untuk diingat bahwa pengukuran kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif masih merupakan tantangan dalam ilmu ekonomi dan psikologi. Skala pengukuran dan metode statistik yang digunakan mungkin memiliki keterbatasan dan batasan interpretasi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan pengembangan metodologi terus dilakukan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas pengukuran faktor-faktor kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. Apa yang dimaksud sebagai skala kepuasan hidup? Skala kepuasan hidup adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan hidup subjektif individu. Ini adalah salah satu metode yang paling umum digunakan dalam penelitian kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. Skala kepuasan hidup biasanya terdiri dari serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan kepuasan hidup secara keseluruhan. Responden diminta untuk menilai tingkat setuju atau tidak setuju mereka terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Pernyataan-pernyataan dalam skala ini dapat beragam,
tetapi umumnya mencakup aspek-aspek seperti kehidupan pribadi, hubungan sosial, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan secara umum. Contoh pernyataan dalam skala kepuasan hidup adalah: 1. Saya merasa puas dengan kehidupan saya saat ini. 2. Saya merasa hubungan sosial saya memuaskan. 3. Saya merasa pekerjaan saya memberikan kepuasan. 4. Saya merasa sehat secara fisik dan emosional. 5. Saya merasa hidup saya memiliki makna dan tujuan. Responden kemudian memberikan penilaian mereka terhadap setiap pernyataan menggunakan skala Likert yang biasanya berkisar dari 1 hingga 5, dengan 1 menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidakpuasan yang tinggi dan 5 menunjukkan setuju atau kepuasan yang tinggi. Skor total diperoleh dengan menjumlahkan penilaian pada setiap pernyataan. Skala kepuasan hidup memberikan indikasi tentang tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup subjektif individu. Dengan menganalisis data dari skala ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan hidup dan mengukur perubahan dalam kepuasan hidup seiring waktu atau dalam kelompok populasi yang berbeda. Namun, perlu diingat bahwa skala ini bersifat subjektif dan bergantung pada persepsi individu. Hasilnya dapat dipengaruhi oleh faktor seperti budaya, latar belakang sosial, atau preferensi individu. Oleh karena itu, interpretasi hasil dari skala kepuasan hidup harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam konteks yang tepat. Lalu apa yang dimaksud dengan skala kualitas hubungan sosial? Skala kualitas hubungan sosial adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas hubungan sosial subjektif individu. Ini bertujuan untuk memahami sejauh mana individu merasa puas, terhubung, dan terpenuhi dalam hubungan interpersonal mereka. Skala kualitas hubungan sosial umumnya terdiri dari serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan aspek-aspek kualitas hubungan sosial, seperti dukungan sosial, keintiman, kepercayaan, konflik, dan kepuasan dalam hubungan. Responden diminta untuk menilai tingkat setuju atau tidak setuju mereka terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Contoh pernyataan dalam skala kualitas hubungan sosial adalah: 1. Saya merasa memiliki dukungan sosial yang kuat dari orang-orang di sekitar saya. 2. Saya merasa dekat dan terhubung dengan orang-orang penting dalam hidup saya. 3. Saya merasa percaya dan aman dalam hubungan sosial saya. 4. Saya merasa jarang terlibat dalam konflik dalam hubungan sosial saya. 5. Saya merasa puas dengan hubungan sosial yang saya miliki. Responden kemudian memberikan penilaian mereka terhadap setiap pernyataan menggunakan skala Likert, di mana mereka menentukan sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Skala biasanya berkisar dari 1 hingga 5, di mana 1 menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidakpuasan yang tinggi dan 5 menunjukkan setuju atau kepuasan yang tinggi. Skor total diperoleh dengan menjumlahkan penilaian pada setiap pernyataan. Skala kualitas hubungan sosial memberikan informasi tentang tingkat kepuasan, dukungan, dan kualitas hubungan sosial individu. Dengan menganalisis data dari skala ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hubungan sosial dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam interaksi sosial. Penting untuk diingat bahwa persepsi kualitas hubungan sosial subjektif dapat bervariasi antara individu. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi persepsi ini termasuk preferensi individu, pengalaman masa lalu, dan harapan sosial. Oleh karena itu, interpretasi hasil dari skala kualitas hubungan sosial harus mempertimbangkan konteks dan karakteristik unik individu yang diukur. Mohon dijelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan skala kesehatan. Skala kesehatan adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat kesehatan subjektif individu.
Skala ini dirancang untuk memahami persepsi individu tentang kondisi kesehatan mereka sendiri, termasuk aspek fisik dan mental. Skala kesehatan dapat mencakup berbagai pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan kesejahteraan individu. Responden diminta untuk menilai tingkat setuju atau tidak setuju mereka terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Contoh pernyataan dalam skala kesehatan adalah: 1. Saya merasa sehat secara fisik dan memiliki energi yang cukup. 2. Saya merasa bebas dari gangguan fisik atau penyakit kronis. 3. Saya merasa baik secara emosional dan memiliki keseimbangan mental. 4. Saya merasa mampu mengatasi stres dan tekanan dalam hidup saya. 5. Saya merasa puas dengan tingkat kesehatan saya secara keseluruhan. Responden kemudian memberikan penilaian mereka terhadap setiap pernyataan menggunakan skala Likert, di mana mereka menentukan sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Skala biasanya berkisar dari 1 hingga 5, di mana 1 menunjukkan ketidaksetujuan atau kesehatan yang buruk, dan 5 menunjukkan setuju atau kesehatan yang baik. Skor total diperoleh dengan menjumlahkan penilaian pada setiap pernyataan. Skala kesehatan memberikan indikasi tentang persepsi individu terhadap kondisi kesehatan mereka sendiri. Dengan menganalisis data dari skala ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang kesehatan subjektif individu, tingkat kesejahteraan fisik dan mental, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penting untuk diingat bahwa skala kesehatan bersifat subjektif dan mencerminkan persepsi individu tentang kondisi kesehatan mereka. Skala ini tidak dapat menggantikan penilaian medis atau objektif tentang kesehatan fisik dan mental. Namun, dalam konteks penelitian kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif, skala kesehatan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana individu mengevaluasi dan merasakan kesehatan mereka sendiri. Selain skala kepuasan hidup, Life Satisfaction Scale, skala kualitas hubungan sosial, Social Relationship Quality Scale, dan skala kesehatan, Health Scale, apa masih ada skala lainnya lagi yang bisa digunakan untuk mengukur faktor-faktor kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif? Selain skala yang telah disebutkan sebelumnya, ada banyak skala lain yang dapat digunakan untuk mengukur faktor-faktor kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. Itu akan membutuhkan bahasan tersendiri untuk menjelaskannya secara rinci. Beberapa di antaranya termasuk: 1. Skala kehidupan berarti, Meaning in Life Scale. Skala ini digunakan untuk mengukur sejauh mana individu merasa hidup mereka memiliki makna dan tujuan yang jelas. Skala ini mencakup pernyataan yang berkaitan dengan pencarian makna hidup, pemahaman akan tujuan hidup, dan perasaan memiliki dampak positif dalam dunia. 2. Skala kepuasan kerja, Job Satisfaction Scale. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan individu terhadap pekerjaan mereka. Skala ini mencakup pernyataan yang berkaitan dengan lingkungan kerja, gaji, kesempatan pengembangan, dan kepuasan secara keseluruhan terhadap pekerjaan. 3. Skala emosi positif dan negatif, Positive and Negative Affect Scale. Skala ini mengukur tingkat emosi positif dan negatif yang dialami individu dalam periode waktu tertentu. Skala ini mencakup pernyataan yang berkaitan dengan emosi positif seperti kegembiraan, kepuasan, dan ketenangan, serta emosi negatif seperti kecemasan, kemarahan, dan kesedihan. 4. Skala kepuasan pendidikan, Educational Satisfaction Scale. Skala ini digunakan untuk mengukur kepuasan individu terhadap pengalaman pendidikan mereka, termasuk lingkungan belajar, kualitas pengajaran, dan kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan. 5. Skala keseimbangan kehidupan kerja, Work-Life Balance Scale. Skala ini digunakan untuk mengukur sejauh mana individu merasa seimbang antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Skala ini mencakup pernyataan yang berkaitan dengan waktu luang, kualitas waktu bersama keluarga, dan tingkat stres yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Penting untuk dipahami bahwa setiap skala memiliki fokus dan tujuan pengukuran yang berbeda. Pilihan skala yang tepat tergantung pada faktor-faktor kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif yang ingin diukur dalam konteks penelitian atau analisis yang dilakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.